Baik, selanjutnya di slide ini sampai slide yang selanjutnya kita akan belajar beberapa istilah yang baru. Ada tautologi sebelah kiri ya, tautologi, kontradiksi, kontingensi. Sekali lagi, tautologi, kontradiksi, kontingensi. Tiga istilah ini adalah istilah-istilah yang kita temui dalam tabel kebenaran gabungan. Jadi kalau kita sudah menyusun suatu tabel kebenaran gabungan, kita mungkin akan ketemu istilah tautologi atau kontradiksi atau kontingensi. Apa itu definisinya tautologi, kontradiksi, kontingensi? Seperti ini. Suatu bentuk proposisi majemuk yang bernilai benar atas semua kemungkinan kondisi kebenaran komponen-komponennya disebut tautologi. Sedangkan suatu bentuk proposisi majemuk yang bernilai salah atas semua kemungkinan kondisi kebenaran komponen-komponennya disebut kontradiksi. Selain dua hal di atas disebut kontingensi. Jadi gini, kalau kita punya suatu tabel kebenaran gabungan, kan kita menganalisis ya, bikin BS kayak tadi itu, terus ternyata di bagian kolom yang terakhir sendiri, itu hasil akhirnya itu semuanya bernilai benar ya, B, semua B, maka kita sebut dia merupakan suatu tautologi. Apanya yang tautologi? Proposisi majemuknya. Proposisi majemuknya itu merupakan suatu tautologi. Ingat, ini adalah suatu istilah, bukan operator. Jadi istilah saja. Kalau ada yang hasil akhirnya itu semuanya benar, kita sebut dia merupakan suatu tautologi. Kalau semuanya bernilai salah, komponen-komponennya ya, itu nilainya salah di bagian kolom yang terakhir, maka itu kita sebut sebagai suatu kontradiksi. Nah, kalau ternyata selain dua hal di atas disebut kontingensi, maksudnya gimana? Kan yang ini tadi kan benar semua. Kalau yang ini ternyata ketemunya salah semua. Nah, kalau ternyata campuran, ada benar ada salah, maka itu disebut sebagai suatu kontingensi. Gitu. Kontingensi ya. Kontingensi. Oke. Kalau kita lihat tadi yang contoh yang di halaman sebelumnya atau di slide sebelumnya, contoh yang ini tadi, mana ya? Ini. Nah, kalau dilihat ini tadi, di contoh yang pertama ini, kesimpulan akhirnya kan hasilnya salah. Semuanya salah kan ini di kolom terakhir. Karena semuanya salah, berarti bentuk proposisi majemuk negasi dalam kurung negasi P disjungsi P merupakan suatu apa tadi? Kontradiksi. Karena semua komponennya itu bernilai salah. Kontradiksi. Nah, ini contohnya kayak gini. Contoh yang kedua, ada satu aja benernya, yang lainnya salah. Ini disebut apa? Karena campuran berarti kita sebut sebagai kontingensi. Bukan benernya cuma satu tok, bukan lainnya salah. Apa nggak bisa Bu ini kita sebut sebagai kontradiksi? Tidak bisa. Karena syaratnya kalau kontradiksi semuanya komponennya harus salah. Meskipun satu aja yang benar, tetap nggak bisa disebut kontradiksi. Kita menyebutnya adalah kontingensi. Yang mana yang kontingensi? Ininya, proposisi majemuknya. P dan dalam kurung negasi P disjungsi Q, tutup kurung, ini yang semua satu paket ini merupakan suatu kontingensi. Demikian pula dengan contoh yang ini, karena hasilnya terakhir itu adalah campuran, ada benar ada salah, berarti dia juga merupakan suatu kontingensi. Andaikan di sini ini semuanya benar, maka dia disebut sebagai tautologi. Gitu. Jadi proposisi majemuknya merupakan suatu tautologi. Gitu. Jadi itu adalah istilah saja ya.
Istilah saja. Istilah saja. Ingat, kita harus bedakan tautologi benar semua, kontradiksi itu salah semuanya. Kalau kontingensi kasusnya adalah campuran. Oke. Jadi itu istilah dalam tabel kebenaran. Selanjutnya kita kenalan dengan satu istilah tambahan. Ada converse, inverse, dan kontraposisi. Hati-hati ya, jangan salah. Mulai saat ini harus belajar mengingat. Nah, kalau yang tadi adalah istilah dalam tabel kebenaran, lah 3 ini adalah istilah yang khusus kita temui dalam implikasi. Hanya dalam kasus implikasi saja, tidak bisa untuk operator yang lain. Jadi converse, inverse, dan kontraposisi ini hanya akan kita temui atau hanya akan bisa dicari atau hanya akan bisa muncul jika dia itu kasusnya adalah suatu implikasi. Kalau ini tadi bebas, kalau yang sebelumnya ini tuh apapun, operatornya apapun, kan tabel, bukan dalam kalimat ya, kan langsung tabel, langsung dikerjakan dalam tabel. Jadi beda tempatnya. Kalau yang ini dia itu adalah istilah khusus yang kita temui dalam implikasi. Dalam implikasi. Nah, perhatikan, misalkan saya punya implikasi P maka Q. Saya punya juga implikasi sebaliknya, Q maka P. Sama nggak? Dua implikasi ini. P maka Q, satunya Q maka P. Sama enggak? Tidak sama ya, beda. Ini sudah saya jelasin di pertemuan ketiga minggu lalu, bahwasanya dalam implikasi itu kedudukannya tidak sama. Jadi ketika P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Kenapa? Karena ada panah menunjukkan kedudukan, siapa yang mengakibatkan munculnya siapa. Beda dengan beda dengan konjungsi, disjungsi maupun biimplikasi, 3 yang lainnya. Karena kalau 3 yang lainnya itu konjungsi, disjungsi, dan biimplikasi, mereka sama bolak-balik. P dan Q dibandingkan dengan Q dan P itu nilainya sama pasti. Biimplikasi juga seperti itu. Disjungsi juga seperti itu. Beda dengan implikasi. Implikasi ini khusus, dia sangat istimewa. P maka Q tidak sama dengan Q maka P karena ada panahnya, dan panahnya hanya satu arah. Kalau biimplikasi kan ada panah tapi panahnya kan 2 arah, berlaku untuk dua-duanya. Kalau ini tidak, khusus. Implikasi itu sangat istimewa, maka banyak sekali dalam matematik teorema-teorema atau hukum-hukum yang menggunakan operator implikasi di dalam bunyi teoremanya. Nanti Anda mungkin akan sering ketemu kalau sudah masuk di mata kuliah lainnya ya. Saya punya juga, kalau misalkan saya punya negasi P maka negasi Q. Sama nggak? Kalau saya punya negasi Q maka negasi P. Nah, sama nggak? Nah, istilah-istilah ini ternyata berbagai bentuk ini meskipun hanya sekedar tukar tempat atau sekedar ada ketambahan negasi atau apa, ternyata dalam implikasi dia memegang peran penting karena ternyata ada efek khususnya. Nah, anggaplah yang bagian pertama ini saya sebut sebagai implikasi awal atau implikasi utama. Anggaplah kayak gitu ya. Bentuk implikasi awal atau utama. Maka bentuk Q maka P ini kita sebut dia sebagai converse dari P maka Q. Jadi anggaplah yang sebelah kiri sendiri ini induknya P maka Q atau asal muasalnya. Nah, converse dari P maka Q akan berbentuk Q maka P. Artinya apa? Converse itu dia
menukar tempat, atau keyword utamanya adalah ditukar tempat. Keyword ini saya bikin sendiri. Anda boleh bikin keyword yang lainnya untuk mengingat. Converse itu artinya kita menukar tempat. Kalau awalnya P maka Q, terus disuruh nyari converse-nya, berarti tinggal tukar tempat aja. Yang awalnya di belakang jadi di depan, yang awalnya di depan jadi di belakang. Tukar tempat. Nah, selanjutnya adalah inverse. Kalau inverse dari suatu implikasi P maka Q, dia itu tidak ditukar, tempatnya tetap, tapi dia diberi negasi masing-masing. Jadi kiri sama kanan dua-duanya dikasih negasi. Nah, kalau yang terakhir, kontraposisi dari suatu implikasi P maka Q, itu kita tinggal tukar tempat sekaligus dinegasikan. Jadi ingat, kalau induknya P maka Q, seperti ini ya, kemudian disuruh nyari kontraposisinya, maka keywordnya adalah tukar tempat sekaligus dinegasikan. Tukar tempat sekaligus dinegasikan. Nah, yang perlu Anda ingat, converse, inverse, kontraposisi itu yang perlu Anda ingat ya apa yang saya kasih tanda petik ini, bukan yang kolom atasnya, karena kolom atas ini hanya ilustrasi. Kalau bentuk induknya adalah P maka Q, kalau bentuk induknya diganti huruf lain ya nggak begini hasilnya. Jadi bukan berarti converse itu selalu Q maka P, inverse itu selalu negasi P maka negasi Q, enggak. Bisa jadi kan proporsinya bisa namanya beda, bisa saya pakai A sama C, atau bisa juga induknya nggak berbentuk P maka Q. Misal induknya aja saya sudah berangkat dari Q maka P induknya. Nah, converse-nya gimana? Ya prinsipnya sama, tuker aja tempatnya, udah gitu ya, gitu aja. Jadi yang harus dihafalin bukan bagian atasnya ya, bukan bagian yang kotak atas ini, tapi yang saya kasih petik ini, ditukar tempat. Converse itu tukar tempat, inverse itu diberi negasi, kontraposisi itu tukar tempat sekaligus negasi. Kita lihat contohnya, jreng. Converse dari P maka negasi Q adalah, nah berarti pada saat seperti ini induknya bukan P maka Q lagi kan, ini hanya patokan utama caranya menentukan. Kalau soalnya induknya sudah P maka negasi Q, terus kita disuruh nyari converse-nya, maka kita pakainya patokannya ditukar tempat aja. Maka jawabannya converse-nya adalah negasi Q maka P. Kenapa? Tukar tempat, yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang. Converse, tukar tempat. Saya contoh yang kedua, kontraposisi dari negasi Q maka P. Kontraposisi induknya adalah negasi Q maka P. Induknya negasi Q maka negasi P. Kontraposisi hukumnya adalah tukar tempat sekaligus negasi. Jadi tukar tempat dulu, tukeran dulu aja. Berarti P di depan, negasi Q di belakang, gitu kan? Tukar tempat. Terus dikasih negasi, berarti yang depan menjadi negasi P, yang belakang karena negasi dari negasi Q, berarti kan negasinya kan double ya. Negasi dari negasi Q, yang balik kembali menjadi Q. Gitu. Jadi jawabannya kontraposisinya adalah negasi P maka Q. Kontraposisi, tukar tempat sekaligus dinegasi ya. Contoh yang terakhir, inverse. Inverse dari negasi Q maka negasi P. Induknya adalah negasi Q sama negasi P, si induknya. Terus kita disuruh nyari inverse-nya. Keywordnya inverse adalah diberi negasi, tidak pakai tukar tempat. Sehingga kalau masing-masing di sini dikasih negasi, berarti kan dia menjadi double negasi kan, negasi ganda. Di sini negasi Q, sini juga negasi P. Ganda kan, double. Berarti kembali menjadi bentuk Q maka P, karena dia negasinya kedobelan. Double negasi berarti kembali ke bentuk asli. Q, P nya negasi P kembali menjadi P.
Gitu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi ini istilah-istilah khusus. Converse, inverse, dan kontraposisi. Sekali lagi, semoga tidak salah rancu antara kontraposisi ini dengan yang slide sebelumnya, yaitu kontradiksi. Karena banyak mahasiswa kejebak istilah karena sama-sama ada kontranya di depan. Maka ada banyak yang tidak bisa membedakan apa itu kontraposisi, apa itu kontradiksi. Padahal nanti dua istilah ini akan sangat banyak kita pakai di belakang. Kalau merasa masih belum hafal atau tuker, silahkan slide video ini diputar bolak-balik ya, karena memang istilah-istilah ini perlu. Istilah-istilah ini perlu. Gitu ya, istilah-istilah ini perlu. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan satu istilah tambahan yang juga sering kita temui. Satu istilah tambahan. Kalau ini ketemunya di mana-mana, nggak harus di tabel, nggak harus di apa, tapi kita ketemunya di mana-mana. Namanya ekuivalensi, atau biasanya kita menyebutnya ekuivalen. Ekuivalensi, atau ada juga buku yang menyebutnya ekivalensi tanpa u. Yang mana yang benar? Sama-sama benar. Kalau saya sih ekuivalensi. Saya lupa mengecek di KBBI yang baku apa ya. Ekuivalensi. Apa itu ekuivalensi? Nah, kalau ini kita ngomongin dua bentuk proposisi. Bisa tunggal, bisa majemuk. Dua bentuk proposisi. Jadi selalu ada dua. Kalau tadi kan masih bisa satu gitu kan. Kalau ini ngomonginnya dua hal, dua bentuk proposisi yang mempunyai nilai kebenaran sama atas setiap kondisi kebenaran yang mungkin. Untuk komponen-komponennya disebut ekuivalen secara logika. Jadi dua hal itu dikatakan ekuivalen kalau nilai kebenarannya itu sama persis. Nilai kebenarannya. Contoh realnya dalam kehidupan begini. Saya menimbang 1 kg gula dengan 1 kg kapas. Bisa dibayangin 1 kg gula sama 1 kg kapas. Apakah sama? Tidak. Sama itu mengacu pada dua hal yang sama persis secara wujud, secara ini macam-macam, semuanya sama. Padahal kan kalau kita lihat 1 kilonya gula paling ya segitu, gitu kan ya, paling seukuran kotak pensil, agak gedean dikit. Tapi 1 kilonya kapas itu kan besar sekali, bisa jadi membutuhkan ruang yang cukup besar untuk bisa menimbang 1 kilogram kapas. Jadi dua hal ini tidak sama, tapi ekuivalen. Ekuivalen dalam hal apa? Dalam hal beratnya. Ketika ditimbang sama-sama 1 kilo, jadi nilainya itu sebenarnya sama dalam hal timbangan beratnya. Timbangan beratnya sama. Bendanya apa sama? Enggak. Satunya gula, satunya kapas. Volumenya, memenuhi ruangnya juga berbeda, ya kan? Nah, ekuivalen itu adalah dua hal yang memiliki nilai yang sama meskipun bentuknya tidak sama. Dalam matematik, dua hal yang maknanya sama atau nilainya sama tetapi bentuknya berbeda, itu namanya ekuivalen. Nah, kita biasanya pakai 3 simbol. Bisa pakai 3 sama dengan, ini sudah pernah muncul ya di pertemuan ke-2 kalau nggak salah. Bisa pakai yang seperti ini sama dengan yang double 3, atau bisa menggunakan simbol biimplikasi. Nah, simbolnya biimplikasi itu kan dua macam kan. Ada yang panah yang ini single strike, sama yang ini yang double strike. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Jadi sebenarnya biimplikasi itu bisa juga dibaca ekuivalensi gitu. Bukan ekuivalen. Ekuivalensi itu kesamaan nilai, kalau ekuivalen itu sama nilainya gitu. Jadi boleh pakai ini. Kalau saya sih ketika ngomongin ekuivalen itu lebih senang pakai yang simbol yang sama dengan 3 ini. Kalau ngomongin biimplikasi pakai yang panah ini. Gitu, tapi sebenarnya bebas, sama aja ya. Contohnya, nah ini contohnya. Antara suatu proposisi P itu akan selalu ekuivalen dengan negasi dari negasi
P. Anda boleh coba ini di tabel kebenaran. Ya. Nilainya sama. Terus ini kalau saya punya suatu proposisi majemuk negasi P dan negasi Q, itu akan ekuivalen dengan negasi dalam kurung P disjungsi Q. Disjungsi. Loh Bu, itu nggak salah ta? Kan itu ini kan konjungsi. Kok yang di sini disjungsi? Iya. Kita menyebutnya sebagai hukum De Morgan. Jadi nggak sama persis, nggak sama kayak di aljabar. Ya, nggak sama kayak di aljabar. Nah, Anda bisa cek aja, bikin tabel kebenaran dari ini, negasi P dan negasi Q. Dibikin sendiri. Setelah selesai, terus bikin yang baru lagi di sebelah kanan, satu set tabel yang baru lagi, negasi dalam kurung P disjungsi Q. Nanti silakan dilihat kolom terakhir dari tabel yang pertama dan juga kolom terakhir dari tabel yang kedua, hasilnya mestinya sama persis gitu. Ini boleh dicoba sendiri yang ini. Kalau saya akan kembali ke contoh converse, inverse, dan kontraposisi yang tadi sekalian supaya kita sambil mengingat gitu ya. Nah, ini ya, misalkan saya punya dua proposisi P sama Q, berarti kan ada 4 kemungkinan, 4 baris kemungkinan BBSS, BSBS ini ya sudah ditata. Terus kita nanti, saya sudah nyiapin kolom untuk negasi P dan juga kolom untuk negasi Q karena nanti diperlukan. Kita mau cek ini semuanya masing-masing. Ini kan tadi kan implikasi awal, ini converse dari implikasi awal, yang ini inverse dari implikasi awal, yang ini kontraposisi dari implikasi awal, ya kan? Nah, sekarang kita cek dulu masing-masing. Karena ini sudah siap, sekarang kita cek untuk P maka Q, nilai kebenarannya berarti kan kita tinggal lihat kolom P sama kolom Q. B, berarti kan kesimpulannya sini kan B. B maka S, maka dia di sini kesimpulannya berisi S. S maka B, S maka S, B. Seperti ini. Nah, terlihat ya, BSBB. Nah, sekarang untuk yang tabel converse dari implikasi utama Q maka P, Anda bisa lihat kolom Q sama kolom P. Tapi hati-hati karena arahnya dari Q ke P, berarti klausa pertamanya adalah si Q, klausa keduanya adalah P. Berarti membacanya, karena ini Q ada di sebelah kanannya P, ini bacanya arahnya malah ke kiri, ya. Arahnya ke kiri. Maka di sini tabelnya akan bernilai seperti ini. B, S, B, nggak sama dengan yang ini tadi. Kenapa kok bisa? Nah, silakan dibaca coba. Ingat, klausa pertama kan Q, berarti yang depan menuju ke P, Q menuju ke P. Jadi B ke B, nilainya benar. S ke B, nilainya benar dalam implikasi. Baru di baris ketiga, B ke S. B maka S, nilainya salah dalam implikasi. Di sini dia bernilai salah. Baris keempat, salah ke salah, nilainya adalah benar. Lah, ini loh Anda lihat. Jadi P maka Q itu tidak ekuivalen dengan Q maka P. Kenapa? Kalau dilihat, nah ini, kita pakai tabel yang sama, tapi urutannya ternyata hasilnya tidak sama. Loh Bu, itu kan sama-sama 3B dan 1S. Iya, tapi urutannya tidak sama. Padahal di sini kan kita pakai urutan huruf yang sama di bagian depan. Jadinya di sini kita katakan tidak ekuivalen. Kita coba yang lainnya sebelah sini. Negasi P maka negasi Q. Berarti bacanya dari sini kolom negasi P ke kolom negasi Q. Ini ya. Maka hasilnya seret. B, S, P. Ya kan? Kolom terakhir negasi Q maka negasi P, bacanya dari kolom ini ke kolom ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ingat yang depan adalah negasi Q, berarti ini S menuju ke S, benar. Kemudian B menuju ke S menuju ke B, kemudian B menuju B, dia bernilai benar. Nah, dari sini Anda bisa lihat ada
yang urutannya sama persis. Nah, dua ini kan sama persis kan, BBSB, sini juga BBSB. Berarti converse itu ekuivalen dengan inverse. Sedangkan yang ini BSBB, ini BSBB juga. Berarti, nah, implikasi awal itu selalu akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Kalau ditulis seperti ini, suatu implikasi akan selalu ekuivalen dengan kontraposisinya, apapun bentuknya. Apapun bentuk implikasinya, kalau kita cari kontraposisinya, pasti dia nilainya ekuivalen. Gitu. Karena urutannya sama persis. Converse dari suatu implikasi akan ekuivalen dengan inverse implikasi tersebut. Jadi ini converse dari P maka Q itu akan ekuivalen dengan inverse dari P maka Q juga. Gitu. Terakhir, ya otomatis kan ya, inverse dari suatu implikasi akan ekuivalen juga dengan si converse implikasi tersebut. Gitu. Jelas ya bagian ini. Silakan dicoba yang lainnya menggunakan contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk bagian yang ketiga saya lanjutkan di video yang setelah ini.